Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Proyek Mulai Dari Nol. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana bekerja di aplikasi Microsoft Word. Tapi sebelum kita lanjut, yang harus kita lakukan yang pertama yaitu membuat sebuah folder. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan bagaimana membuat folder pada waktu yang sama di saat sebuah file atau dokumen akan disimpan. Jadi pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana membuat folder terlebih dahulu, di mana nantinya semua file atau dokumen hasil pekerjaan kita akan disimpan pada folder tersebut. Maksudnya, folder sudah terbentuk terlebih dahulu. Jadi pada saat ada file atau dokumen hasil pekerjaan kita, sisa menyimpan pada folder tersebut. Untuk membuat folder yang baru, caranya yaitu kita masuk ke Explore melalui icon disk PC yang ada di desktop, ataukah melalui icon file Explore yang ada di taskbar. Kita pilih yang mudah yaitu melalui file Explore. Kita klik kiri. Kemudian muncul file Explore. Kemudian kita tentukan di mana folder akan dibuat. Misalnya di local disk E. Kita klik kiri local disk E. Kemudian setelah terbuka, kita klik kanan. Kemudian kita arahkan kursor ke new. Kemudian kita arahkan ke folder. Kemudian folder baru sudah ada. Kemudian kita ketikkan nama folder sesuai keinginan kita. Misalnya nama foldernya adalah latihan. Kemudian enter. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengubah nama sebuah folder. Jadi caranya adalah kita arahkan kursor ke folder yang akan diubah namanya, misalnya folder latihan. Kemudian kita klik kanan, kemudian arahkan kursor ke perintah rename. Setelah nama folder terblok, kita bisa mengganti namanya atau mengetikkan namanya sesuai keinginan kita. Misalnya kita ganti dengan nama folder contoh. Kemudian klik kiri atau tekan enter di keyboard. Selanjutnya, bagaimana cara untuk menggandakan sebuah folder? Langkahnya itu kita arahkan kursor ke folder yang akan kita gandakan, misalnya folder contoh. Kemudian kita klik kanan, kemudian arahkan kursor ke perintah copy, kemudian klik kiri, ataukah dengan cara menekan tombol Ctrl atau CTRL tambah tombol C pada keyboard. Selanjutnya kita mencari lokasi di mana hasil gandaan folder tadi kita akan simpan. Misalnya di local disk F, maka kita arahkan kursor ke local disk F, kita klik kiri. Kemudian kita arahkan kursor ke dalam isi local disk F, kemudian klik kanan, kemudian arahkan kursor ke perintah paste, kemudian klik kiri, ataukah dengan cara menekan tombol Ctrl atau CTRL ditambah tombol V5 pada keyboard. Maka secara otomatis folder yang tadi ada di local disk E juga ada di local disk F. Kita lihat, ini folder yang tadi kita gandakan ada di local disk C dan juga ada di local disk F. Selanjutnya, bagaimana cara memindahkan sebuah folder dari lokasi yang lama atau lokasi sekarang ke lokasi yang baru? Langkahnya itu kita arahkan kursor ke folder yang akan dipindahkan, misalnya folder contoh. Kemudian kita klik kanan, kemudian arahkan kursor ke perintah cut, kemudian klik kiri. Atau dengan cara
menekan tombol kontrol atau tombol CTRL ditambah tombol X pada keyboard. Selanjutnya kita mencari di mana folder tersebut akan dipindahkan. Misalnya di local disk F, kita arahkan kursor, kemudian klik kiri, kemudian kita arahkan kursor ke dalam local disk F, kemudian klik kanan, kemudian arahkan kursor ke perintah paste atau dengan menekan tombol kontrol atau tombol CTRL ditambah tombol V5 pada keyboard. Jadi folder yang tadinya ada di local disk E sekarang sudah berada di local disk F. Jadi folder yang di local disk E sudah hilang. Sudah tidak ada folder contoh, tapi berpindah ke local disk F. Selanjutnya, bagaimana cara menghapus sebuah folder? Langkahnya sangat mudah, yaitu arahkan kursor ke folder yang akan dihapus. Misalnya folder contoh, kemudian klik kanan, kemudian arahkan kursor ke perintah delete, klik kiri. Atau dengan cara menekan tombol delete pada keyboard. Maka secara otomatis folder yang tadi akan hilang atau terhapus. Jadi langkah-langkah yang saya jelaskan tadi tentang bagaimana cara untuk menggandakan, memindahkan, dan menghapus sebuah folder itu sama dengan cara untuk menggandakan, memindahkan, dan menghapus sebuah file. Selanjutnya kita akan mulai bekerja pada aplikasi Microsoft Word. Jadi kita akan membuat file atau dokumen baru dengan cara membuka aplikasi Microsoft Word. Setelah muncul tampilan antarmuka dari aplikasi Microsoft Word, maka langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah ukuran satuan dokumen atau lembar kerja dengan cara mengarahkan kursor ke tab file, kemudian klik kiri, kemudian arahkan kursor ke perintah option yang bagian bawah, kemudian klik kiri, kemudian muncul kotak dialog dan arahkan kursor ke perintah advance, kemudian klik kiri. Selanjutnya arahkan atau scroll kursor ke bagian bawah untuk mencari perintah display. Kemudian cari perintah untuk mengubah satuan ukuran lembar kerja atau dokumen. Pada umumnya aplikasi Microsoft Word pada sebuah laptop atau PC menggunakan cm, tapi ada beberapa aplikasi Microsoft Word pada laptop atau PC menggunakan satuan ukuran inch. Jadi ukuran satuan inch inilah yang akan kita ubah menjadi cm. Tapi pada laptop atau PC yang saya gunakan, aplikasi Microsoft Word ini sudah menggunakan satuan ukuran cm, jadi tidak perlu kita ubah. Kecuali jika menggunakan inch, maka itu yang perlu kita ubah ke cm. Jika sudah berubah menjadi cm, maka kita klik OK. Baik, saya akan menjelaskan beberapa perintah kerja di tab Home yang sering atau umum digunakan oleh para pengguna aplikasi Microsoft Word. Pada video yang saya tampilkan sudah ada beberapa kata dan kalimat yang akan saya jadikan sebagai sampel dalam mengaplikasikan perintah kerja yang ada di tab Home. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu perintah kerja yang ada di grup clipboard. Di grup clipboard ini ada beberapa perintah kerja. Yang pertama yaitu perintah kerja paste, cut, copy, dan format painter. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu sebelum mengaplikasikan perintah kerja yang ada di grup clipboard. Yang pertama yaitu perintah kerja copy. Fungsinya adalah untuk menggandakan objek
baik itu dalam bentuk kata, kalimat, ataupun dalam bentuk gambar dan bentuk lainnya. Yang kedua yaitu perintah kerja cut. Fungsinya adalah untuk memindahkan objek dari suatu tempat atau dari tempat semula ke tempat yang baru yang dikehendaki. Selanjutnya yaitu perintah paste. Fungsinya adalah meletakkan hasil dari copy atau hasil dari cut. Jadi perintah paste ini akan selalu muncul setelah dilaksanakan perintah cut atau perintah copy. Selanjutnya ada format pointer. Fungsinya adalah mengcopy format pada objek yang telah kita setting. Untuk lebih memahami seperti apa fungsi dari perintah kerja yang ada di grup Flipboard, mari kita aplikasikan. Perintah kerja yang pertama yang akan kita aplikasikan yaitu perintah kerja copy. Cara pengoperasiannya yaitu memblok objek, baik itu bentuk kata, kalimat, ataupun gambar dan sebagainya yang akan kita copy. Ada dua cara untuk memblok sebuah objek. Yang pertama yaitu dengan menggunakan mouse. Caranya yaitu klik kiri pada awal objek yang akan diblok, kemudian arahkan kursor dan jangan lepaskan klik kirinya sampai batas objek yang akan diblok. Setelah sampai pada batas objek yang akan diblok, lalu lepaskan klik kiri. Cara yang kedua yaitu dengan menggunakan keyboard. Langkahnya yaitu arahkan kursor pada awal objek yang akan diblok, kemudian tekan tombol shift pada keyboard bersamaan dengan tekan tombol arah panah ke samping kiri, ke samping kanan, ke atas atau ke bawah sampai batas objek yang akan diblok. Setelah itu lepaskan. Kita lanjut cara pengoperasian dari perintah kerja copy, yaitu dengan memblok objek tertentu yang akan di copy. Setelah itu arahkan kursor ke perintah copy, kemudian klik kiri, atau dengan cara menekan tombol kontrol atau tombol CTRL ditambah tombol C pada keyboard. Selanjutnya arahkan kursor ke lokasi yang kita kehendaki hasil kopian tersebut kita simpan. Misalnya di bawah paragraf kedua. Setelah itu arahkan kursor untuk menekan perintah kerja paste. Klik kiri, kemudian pilih salah satu option paste. Misalnya yang kita pilih adalah option keempat. Kemudian klik kiri, atau dengan cara menekan tombol kontrol atau CTRL ditambah tombol V5 pada keyboard. Maka secara otomatis hasilnya seperti pada video. Jadi objek yang berada pada paragraf pertama tadi digandakan ke paragraf ke-3. Selanjutnya bagaimana pengoperasian perintah kerja cut. Langkahnya itu blok objek yang akan di-cut. Misalnya paragraf 2. Selanjutnya arahkan kursor ke perintah kerja cut, kemudian klik kiri atau dengan menekan tombol kontrol atau CTRL ditambah tombol X pada keyboard. Lalu arahkan kursor ke lokasi yang kita kehendaki ditempatkan hasil cut tersebut. Misalnya di bawah paragraf kedua. Selanjutnya arahkan kursor ke perintah kerja paste, kemudian klik kiri, kemudian muncul option paste. Kita pilih option yang pertama.
kemudian klik kiri, atau dengan menekan tombol kontrol atau CTRL ditambah tombol V5 pada keyboard. Maka hasilnya, objek yang semula berada di paragraf kedua akan berpindah ke bagian bawah di lokasi yang kita inginkan. Selanjutnya, bagaimana pengoperasian dari perintah kerja format pointer? Yang kita akan jadikan contoh ini paragraf pertama dengan paragraf kedua. Ini sudah berbeda formatnya. Ya, ini menggunakan spasi 1,5, yang kemudian di paragraf kedua kita ubah spasinya menjadi paragraf 1. Nah, selanjutnya kita inginkan paragraf kedua ini formatnya sama dengan paragraf pertama. Jadi caranya yaitu kita blok paragraf pertama, kemudian kita arahkan kursor ke format pointer, kemudian klik kiri. Selanjutnya arahkan atau blok paragraf kedua. Maka secara otomatis format pada paragraf kedua sama dengan format yang ada di paragraf pertama. Kita lihat otomatis ini akan berubah spasinya menjadi 1,5 sesuai dengan paragraf pertama. Berikut saya tampilkan beberapa shortcut pada keyboard yang bisa digunakan sesuai dengan materi pada video ini. Yang pertama, tombol Win atau tombol logo window ditambah tombol E pada keyboard ditekan secara bersamaan berfungsi untuk membuka Windows Explorer atau File Explorer. Kedua, tombol F2 atau tombol Fn ditambah tombol F2 ditekan secara bersamaan pada keyboard berfungsi untuk membuat folder baru. Selanjutnya, tombol kontrol atau tombol CTRL ditambah tombol C pada keyboard ditekan secara bersamaan berfungsi untuk mengcopy atau menggandakan objek. Berikutnya, tombol kontrol atau tombol CTRL ditambah tombol X ditekan secara bersamaan pada keyboard berfungsi untuk mengkat atau memindahkan objek dari satu tempat ke tempat lain. Selanjutnya, tombol kontrol atau tombol CTRL ditambah tombol V5 pada keyboard ditekan secara bersamaan berfungsi untuk memunculkan hasil copy atau hasil cut. Selanjutnya ada tombol delete pada keyboard berfungsi untuk menghapus sebuah objek. Berikutnya ada shortcut pada keyboard yang bisa digunakan untuk mengoperasikan perintah format pointer, yaitu tombol CTRL atau tombol kontrol ditambah tombol Shift ditambah tombol C pada keyboard ditekan secara bersamaan berfungsi untuk menyalin format sebuah objek. Selanjutnya, tombol kontrol atau tombol CTRL ditambah tombol Shift ditambah tombol V5 fungsinya untuk memunculkan atau meletakkan format sebuah objek yang sudah disalin pada objek baru. Demikian video saya kali ini. Bagi kalian yang ingin mahir dan terampil dalam mengoperasikan aplikasi Microsoft Word, ikuti terus video saya pada channel ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bahagia dan bermanfaat bagi orang lain.